place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where... Welcome to Car Bagansa. And let's talk about car. Asik, akhirnya kita jalan-jalan lagi, Di. Bener, sekarang kita ada di Makassar. Gokil ya, akhirnya kita semua ada di Makassar. Dan kali ini apa sih? Kita ngapain nih? Ini jadi tuh selain kita jalan-jalan ke Makassar, kita akan mencoba salah satu mobil apa ya, bisa dibilang SUV ya. Iya. Terbarunya dari Honda. Wah, menarik banget tuh. Apalagi Honda ya, terkenal dengan SUV-nya. Yang baru-baru ini juga keluar dan dihadirkan ke masyarakat. Itu dia. Sekarang kita lihat aja kali ya mobilnya apa. Let's go. Let's go. Ini dia mobilnya dan yakin loh? ya CR-V gitu loh. Kayaknya di briefing bukan ini deh mobil. Oh, bukan ya? Bukan, tapi yang itu dia. Oke, ini dia nih. Kita akan menelusuri beberapa kota di Sulawesi Selatan dengan ini nih. All New BR-V. Ini adalah produk terbarunya dari Honda yang kita tahu pertama kali diperkenalkan pada tahun lalu ya, di Gias kalau nggak salah. Terus kemudian baru diproduksi pada awal tahun ini dan menjadi salah satu produk yang paling digemari oleh konsumen Honda. Nah, tahan dulu, dan karena kita harus menservis, mempersiapkan mobil ini untuk perjalanan kita di Sulawesi Selatan. Oh, itu pasti dong. Tapi sebelum servis, lo tahu nggak ini di dealer mana? Tahu dong. Di mana? Sekarang kita ada di Honda Remaja Jaya Panaikang untuk melakukan servis sebelum kita pergi perjalanan jauh di Sulawesi Selatan. Sudah pasti. Ya, kita mau tuh sedikit nih ke bagian dalam dealernya. Ayo, cek yuk. Bareng-bareng. Besar sekali. Yuk kita ke fasilitasnya ya. Nah, di Honda Remaja Panaikang ini kita bisa mendapatkan beragam servis dan layanan untuk purna jual. Salah satunya ruang tunggu yang nyaman serta kehadiran banyaknya stall untuk perbaikan atau servis berkala kendaraan Honda di Makassar. Nah, buat yang ingin menservis kendaraan Hondanya atau melakukan perawatan berkala, masuk dulu ke Service Advisor di bagian ini. Dari sini nantinya pelayanan untuk purna jual kendaraan Honda akan diteruskan ke bagian mekanik dan terutama untuk mengetahui apa aja permasalahan yang dirasakan. Setelah itu, pemilik kendaraan tinggal menunggu di ruang tunggu. Nah, selain dealer Honda Remaja Panaikang, ada juga nih dealer lain di Makassar, yakni dealer Honda Makassar Indah. Di sini kalian bisa melihat line up lengkap Honda terbaru seperti CR-V, City Hatchback, dan tentu saja All New BR-V. Nah, udah selesai nih dan mobil udah dicek. Lo juga udah? Pijat juga tadi. Gila, lengkap banget ya di sini ya. Seru banget. Fasilitasnya seru banget. Nah, sekarang kita akan langsung ke Kabupaten Bone, tepatnya ke Kota Watampone. Oke. Pertama, lu dulu yang nyetir ya? Oh, gue yang dulu. Oke. Let's go. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Keren banget kan? Gokil.
Nah, destinasi pertama kita ke perkampungan Kars ya. Jadi nanti kita akan lihat ada kayak batu-batu Kars yang membentuk formasi di dalam satu komplek. Ekspedisi Tanah Toraja bareng all new Honda BR-V. Nah, itu dia tadi kita habis jalan-jalan di Ramang-Ramang dan Bantimurung. Oke. Cakep banget ya? Parah. Gimana, Dan? Keren. Ini kali pertama lu ya ke Betul, menginjakan kaki Sulawesi di ya? Sulawesi. Oke, cakep banget. Nah, sekarang kita ada di Jalan Raya Poros Maros untuk pergi ke Watampone. Itu kota kabupaten dari Kabupaten Bone, dan itu sekitar jaraknya tadi berapa? Dan 162 sampai 170 lah kilometer. ya lumayan, itu kayak dari Jakarta ke Bandung ya. Betul. Dan ini jalannya kalau bisa saya ceritakan, ini jalannya seperti jalan lintas kabupaten. Betul. Ya, jalanannya cukup sempit ya, dengan berkelok-kelok gitu ya. Ya, kalau mau nyalip hati-hati banget gitu Yes. ya. Ini salah satu ya, mungkin kalau dari Anda sekalian yang pulang ke Bone gitu ya, jalan ini udah pasti jadi keseharian lah. Dan kalau misalnya boleh cerita, ini saya kan lagi megang BR-V Prestige nih, yang dari tadi udah kita gunakan juga. Ini benar-benar memberikan sensasi yang asik banget nih, dan Betul. dari tenaganya nih. Betul. Tadi sempat ketiduran juga ya. Iya. Maaf ya, Pak Supriyadi. Saking nyamannya ya. Saking nyamannya, bener. Gokil. Ini nggak bohongan, bener-bener kayak kedap banget gitu loh. Ya. Jadi kayak tahu-tahu udah di sini. Gitu. Ini juga jadi salah satu pembuktian ya dari Betul. pembaruan BR-V terbaru ini, karena Honda benar-benar memberikan perubahan yang cukup signifikan ya. Signifikan banget sih. Baik dari sasis, interior, eksterior juga, Betul. dan juga teknologi. Sekarang kalau bisa kita lihat nih, kiri kanan ini bukit-bukit ya, dengan batuan ya. Iya. Masih Indah sama, banget ya. suasananya sama ya, kayak Kita kayak daerah Jawa gitu. iya, ya. betul. Cuman yang ini tuh kelihatan banget nih, gunung-gunung batunya nih kelihatan banget kayak gunung-gunung purba gitu. Dan sebentar lagi kita akan sampai di daerah Camba. Daerah Camba ini yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dan Bone, dan jalannya tuh lebih menanjak dan berliku-liku lagi. Luar biasa sih. Dan sekedar info aja mungkin yang belum pernah kesini juga ya, ini jalan ini tuh banyak dilintasin sama kendaraan berat. Yes. Truk roda 8 ya, roda 6. Dan itu jadi perhatian utama ya kalau misalnya mau melewati jalan ini. Untuk memilih waktu-waktu yang mungkin pas truk-truk ini nggak jalan. Oke. Dan satu lagi ada informasi menarik juga. Kita sempat ngobrol sama warga lokal ya. Ya. Pak Setiwadi. Jadi mereka ngasih info nih kayak jam-jam berapa, mau lewat kemana, itu menarik sih. Mungkin nextnya buat kalian yang mau kesini ya, bisa survei dulu, Bisa atau survei tanya dulu. punya teman atau saudara yang tinggal di sini gitu. Yes. Jadi yang dulu tuh beda sama yang sekarang ya. Yes. Jadi ya. Benar. Gitu. Dan itu penting sih, perlu dicatat juga. Jadi kita nggak terjebak nanti kok macet ya gitu. Iya, Dan iya. ini kita udah dikasih insight juga, info kalau mau kesini jam sekian ya. Yes, benar. Itu menarik banget loh. Jadi kita masih bisa nguber bikin video-video yang keren itu nantinya. Oke. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So
sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down. Akhirnya kita sampai di destinasi pertama kita, yakni Kota Watampone. Setelah tadi dari Makassar ya? Betul, 177 km Ya, kita tuh, bayangin tuh. berjalan dari Makassar ke sini. Lewati jalanan Transbone Makassar dan disuguhkan pemandangan yang indah. Sangat ya. indah. Dan kita akhiri aja perjalanan kita ya. Yes, kita lanjut untuk hari besok, pertama. hari kedua. Dan kita lanjutkan lagi di ekspedisi Tanah Toraja di beberapa destinasi wisata lainnya. Ayo. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after. Sekarang di hari kedua. Mungkin lu inget, Dan, di hari kedua kita tuh dari Watampone berangkat pagi menuju ke utaranya wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Nrekang, untuk melihat Gunung Nona. Seperti tadi yang gue ceritain bahwa pengendaliannya All New BRV ini berubah total ya. Berubah total itu dalam artian gue sendiri nih sebagai pengemudi pemula lah hitungannya ya, untuk di All New BRV itu ngerasa percaya diri banget dengan kemampuan BRV di berbagai kondisi jalan tadi ya. Penggambarannya gini nih. Jalanannya kan meliuk gitu ya, itu bisa gue banting sedemikian rupa, manuvernya cepat, dan bener kata Dandi, gue nggak ngerasain sedikit ya body rollnya ya. Body roll sedikit. Terus kemudian soal pengeremannya tadi, sejujurnya itu kita kan mengejar waktu ya untuk ekspedisi kali ini. Jadi dari satu titik ke titik lainnya tuh ada waktu-waktu yang ditentukan gitu ya, biar nggak terlalu capek lah istilahnya gitu. Jadi kadang itu ngebut tiba-tiba ada kondisi lalu lintas ngerem gitu. Dan itu sama seperti yang Dani bilang juga, pengeremannya itu cukup maksimal lah istilahnya ya. Di berbagai kondisi, dari cepat kemudian mendekat ke objek itu berhenti juga. Bisa dibilang nih ada tambahan lagi nih. Model yang kita gunakan ini kan Honda BRV Prestige. Dan ini ada fiturnya Honda Sensing. Di salah satu fitur itu ada Forward Collision Mitigation Braking. Nah, sensor di depan mobil itu membaca objek di depannya, dan jadi percaya diri banget, dibantu tuh
itu yang gue rasain sebagai penumpang gitu. Karena gue yakin kayaknya bukan lu yang ngerem tuh, Di. Si sistem itu. Sistem itu menolong kita, terutama pengemudi ketika mungkin tanpa disadarin ya dia udah ngerem nih gitu. Nah, iya. Itu salah satu keunggulannya lah. Tapi secara keseluruhan dari rute Watampone, terus kita sempat mampir di Sekang, terus habis itu kita jalan ke arah Nrekang, itu benar-benar pembuktian yang sempurna sih untuk all new BRV ini. Jadi tepat banget perjalanan kita ya, bawa ke Toraja tuh nyobain mobil ini the best. Di hari ketiga ini sejujurnya ini salah satu momen favorit gue, dan Setuju, gue juga. karena pada akhirnya tim berhasil tiba di Tanah Toraja. Tapi sebelum itu kita kan sempat nginep di Nrekang nih, sekitar 2-3 jam dari Tanah Toraja ya, untuk melihat keindahan yang namanya Gunung Nona. Dan kalau bisa gue bilang Tanah Toraja alias Sulawesi Selatan lah utamanya, itu nyajiin pemandangannya indah-indah ya. Luar biasa banget indahnya, nggak ada yang nggak indah pokoknya. Ya, Gitu. jalanannya balik lagi, meliuk-liuk, Kecil. terus kecil. Banyak berlubang lah ya. Ya. Intinya hati-hati banget tuh lewat Ya. situ jalanan itu. Tujuan utama kita di hari ketiga adalah menuju ke tempat-tempat wisata yang ikonik di Tanah Toraja. Dan itu pertama kita sampai ke Makale dulu ya, kota Makale dulu. Di situ ada kita ngelihat wilayah kotanya, terus kemudian baru naik lagi ke utara ke Tanah Toraja. Nah, sedikit gambaran aja. Jadi tempat pemakaman pertama itu, destinasi pertama kita itu jalannya namanya tuh Kuburan Lemo ya. Kuburan Lemo. Iya. Itu kalau yang suka ke Bali, kalau tahu Canggu ya dia. Iya. Ya, jalannya sekecil itu gitu. Malah mungkin ini lebih kecil sedikit ya. Iya. Ya, kayaknya mirip-mirip lah. Pinggirnya sawah, terus jalannya untuk satu mobil. Jadi kayak kalau ada kendaraan dari arah berlawanan kita harus kayak menepi banget gitu loh. Iya. Gitu, dan itu seru banget sih. Benar banget. Itu the best banget momen tuh di hari ketiga itu. Tapi di posisi ini nih, gue bisa cerita nih soal all new BRV ya. Oke. Meskipun nih, bisa gue bilang Honda ngasih pembaruan di sisi eksterior berupa dimensi yang lebih besar, tapi bagi gue sebagai pengemudi, dan mungkin lu penumpang ngerasain juga ya, nggak ada tuh namanya feeling mobil ini kerasa sangat besar gitu. Nggak ada. Dari Feelingnya tuh luar kayak tuh ya udah gitu. lincah, Compact gitu ya. compact dan lincah. Compact banget nih mobil gitu. Tapi nggak menutup ke ruangan yang luas ya di dalam ya, karena kita bawa berapa tas ya? Koper 3, ransel 2, itu terus banyak macam jajanan. Iya, jajanan juga, itu terus muat semua nggak ada baris, kendala di bagasi ya, dengan baris ketiganya ditutup. Itu jadi akomodasinya luar biasa sih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Setelah dari Kuburan Lemo kita beranjak ke Ketekesu ya. Ketekesu, betul. Buat yang tahu Toraja, ini adalah salah satu destinasi favorit karena ini adalah desa adat yang tertua di Tanah Toraja, dan banyak banget ya si tongkonannya, bagus-bagus ya. Betul. Dan itu wajib banget kalau ke Toraja kayaknya ke situ dulu ya dia. Ya. Karena ini tempat tertua dan pertama ya. Pertama. Betul. Dan sebagai pengunjung pertama Tanah Toraja kita berdua. Bener. Itu jadi satu pengalaman yang wah gila, ternyata keren banget, luar biasa itu banget. Kita punya nilai sejarah dan suku juga yang berbagai macam di Indonesia tuh luar biasa indah banget sih. Nah, lanjut lagi ya, dan setelah kita pergi ke Ketekesu, kita beranjak ke destinasi wisata yang ketiga. Dan ini salah satu juga yang wajib didatangi di Tanah Toraja. Betul sekali. Yakni Kuburan Batu Kalimbuang Bori.
Triknya ini di Kalimbang Bori ini kita ngikutin rute yang digunakan dari Google Map ya. Karena balik lagi head unitnya All New BRV kasih kemudahan dengan Betul. Android Auto Sudah sehingga langsung connect. langsung connect ke navigasi. Luar biasa. Cuman sayangnya kan navigasinya pakai Google nih. Iya. Yang Google Arahkan. ternyata balik lagi rutenya mengecil. Ngomongin soal Google Maps yang ada di head unit, itu ada satu momen menarik menurut gua, Di. Jadi ketika jalan, terus lu ngasih sen ke kiri, itu ada muncul kayak gambar dari arah spion kiri tuh di head unit. Itu apa sih? Itu namanya Honda Lane Watch. Itu teknologinya Honda yang memperlihatkan sisi jauh dari sebelah kiri kendaraan. Kan selama ini kan kita selalu terhalang nih blind spot. Betul. Terus kemudian sudutnya cermin di kaca spion yang terbatas. Nah, dengan Lane Watch ini, lu jadi nggak ada kerjaan. Ya, tidur. Tapi buat pengemudi, jadi bisa ngelihat area yang lebih luas dan juga mengukur sebelah kiri kendaraan. Kalau di jalan-jalan sempit, seperti yang kita temui banyak di ekspedisi Tanah Toraja kali ini, itu kepake banget. Perjalanan kita tiba di Kalimbang Bori ya. Itu banyak batu-batu menhir yang besar dan juga sejujurnya tidak ada perasaan seram sih sebenarnya. Cuman kita lebih menghormati aja ya. Betul. Karena itu sangat budaya yang sangat unik ya dari warga Tanah Toraja. Oh iya, BRV ini selain varian Prestige yang kita coba, ada juga varian lain. Salah satunya E yang ada di bawah Prestige. Secara kelengkapan dia oke. Beberapa fitur di Prestige bisa ditemukan di sini. Sebut saja pilihan transmisi CVT dan manual, walk-away auto lock, layar TFT di meter cluster, remote engine start, dan pelek 16 inci. Soal harga, varian E dibanderol 295 jutaan dan 305 jutaan. Jadi bisa dibilang value for money banget kalau memilih varian E. Sebelum kita beranjak balik lagi ke Makassar, kita ada satu destinasi yang kita kunjungin di hari terakhir di Tanah Toraja. I can feel the blood creeping up from the heat. Oh iya, itu juga momen keren banget tuh. Kita pagi-pagi, Iya. jam berapa? Jam 4. Jam 4. Kita udah keluar dari penginapan, menuju ke sana. Tapi sayangnya ya, di cuaca kurang mendukung. Yes. hujan. Perpisahan kita dengan Tanah Toraja tuh nggak bagus ya. Ya, kurang gimana Karena, gitu, iya, kurang greget hujan deras, gitu. pagi-pagi, Betul. jalanannya menanjak, dan area di seputar Tanah Toraja nih jalanannya tuh kurang lampu ya. Kurang lampu. Tapi gue jadi inget ngomongin lampu di itu canggih tuh. Jadi si mobil ini nih Honda All New BRV. Jadi tuh setiap si Adi bawa mobil itu gue perhatiin banget, walaupun kadang suka ketiduran ya. Cuman ada satu momen pas ke negeri di atas awan itu, tiba-tiba tuh kayak lampunya tuh nyala di tempat gelap banget nyala. Dia kayak ngasih tahu ini tempat butuh cahaya gitu. Tiba-tiba ada penerangan, tau mati. Nah itu apa sih, Di? Nah, itu kalau bisa gue ceritain, Honda ngasih satu fitur lagi barengan dengan paket Honda Sensing punyanya dia. Namanya tuh Auto High Beam. Jadi si kendaraan kita, si All New BRV ini membaca nih situasi. Oh, ternyata kondisinya ini sangat gelap ya. Sehingga pengemudi diberikan tambahan cahaya secara otomatis ya, menyala gitu. Tapi akan mati kembali ketika dia mendeteksi ada sumber cahaya lain dari arah depan atau pengemudi lain dari arah depan. Jadi nggak ganggu, tapi juga ketika dibutuhkan langsung terasa. Oh, tapi ada satu lagi nih kenyamanan lain yang ingin gue ceritakan selama ekspedisi Tanah Toraja. Jadi kan gue orangnya suka pelupan ya. Sama dong. Kunci Kunci kendaraan. apa? Oh oke. Jadi kadang nih si kunci ini nih kan ada di tas ya. Dan biasanya kan kalau ngunci kendaraan kan tinggal dipencet gitu ya. Tapi di All New BRV ini dia bisa otomatis ngunci cuy. Masa sih? Iya.
Jadi lu pergi. Oh, yang kemarin lu sempet bahas itu, iya. Iya. Lu sibuk nurunin koper, Yes. terus gak sempet kunci pintu, terus Yes. gue kayak, ih loh kok siapa yang mencet nih gitu. Iya, itu dia tuh. Ini Oke. salah satu fitur menarik dari All New BRV, yakni kenyamanan dari auto walk away. Jadi kita menjauh aja dari kendaraan, dia otomatis ngunci. Langsung kunci ya. Gila, itu buat gue yang pelupa sih amazed banget. Itu Ternyata berguna ya. ternyata ada kendaraan yang mengerti apa kelemahan Kebutuhan kita ya, kekurangan orang yang pelupa Iya. tuh ada di mobil ini juga ternyata. Plus buat yang males, jadi udah pelupa, males lagi. Males ngapain nih? Males manasin mesin. Oh, ya yang ada Ya. di remote-nya ya, kasih lihat Yes, ini dia nih. Ini ada fitur yang ini nih. Apa namanya? Paling atas berarti ya? Buat nyalain remote remote start engine namanya. Ini tuh udah ada di produk-produknya Honda, beberapa model yang atas bahkan. Tapi di LSUV ini Honda juga udah menghadirkan kenyamanan ini. Hanya dari genggaman tangan aja kita bisa nyalain mesin dari jauh. AC-nya juga nyala. Tiba-tiba masuk udah dingin. Dingin, betul. Udah tinggal jalan. Kan Tinggal biasanya jalan. kita cat dulu, nunggu dulu, Iya. buka kaca sedikit Iya. biar hawa-hawa keluar. Sekarang tidak perlu. Hanya menekan ini saja sudah bisa. Keren ya, Keren. luar biasa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Wah, akhirnya. Itu dia tadi perjalanan kita bersama All New Honda BRV di ekspedisi Tanah Toraja. Dan Perjalanan ekspedisi Tanah Toraja bersama Honda All New BRV berakhir di sini. ya, dan jangan lupa untuk terus saksikan ekspedisi-ekspedisi lainnya di YouTube carvaganza.com. Dan juga jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terkini seputar otomotif Indonesia di carvaganza.com, auto.com, dan zigwheel.co.id. Carvaganza, let's talk about cars. See ya! Like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violent.